Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you are all in a good health condition. You are healthy, and let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, our God, that give us many nikmah or blessing to us, and so we can meet today. Class, today we are going to talk about a reported speech. Ya, atau apakah reported speech itu? Ya, oke, kita buka. Ya. Reported speech is sometimes also called indirect speech. Seringkali dulu reported speech ini kita sebut dengan indirect speech. Ada direct speech, ada indirect speech. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Atau disebut juga dengan reported speech, kalimat yang dilaporkan. We use reported speech when we want to tell someone what someone else said. Jadi kita menggunakan reported speech ini adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang apa yang orang lain lagi omongkan. Ya. Misalnya Santi ngomong ke saya dan kemudian saya menyampaikannya kepada Sinta. Ya. Santi ke saya ke Sinta. Nah, inilah reported speech. Jadi kalimat yang tidak langsung. Gitu. Santi ke saya itu kalimat langsung, saya ke Sintanya kan jadi tidak langsung. Gitu. Okay. We usually use a reporting verb. Let's say tell, said, ask, etc. Biasanya kita menggunakan kata kerja yang mereportkan atau melaporkan. Misalnya kata kerja tell, said, ask, dan sebagainya. Then change the tense of what was said in direct speech. Kemudian tenses-nya ya, itu juga harus kita ubah. Ya. Kalau di direct speech-nya apa, maka di indirect atau di reported speech-nya itu tenses-nya apa. Nah, nanti akan kita temukan bagaimana perubahannya. So, here are the following forms of reported speech. Ada beberapa model, beberapa form dari reported speech. Oke, ini yang pertama. In reported speech, we may convey something that is in progress at the same time of something that is happening in the future. In this case, we do not need to change the tenses of the verb. Ya, pada tipe yang pertama ini, ya, reported speech yang pertama ini, kita menyampaikan sesuatu yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung, at the same time, ya, pada saat itu, ya. Or something that is happening in the future, atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi misalnya saat ini saya melaporkan, Santi ngomong sama saya, ya melaporkan bahwa dia sedang memasak. Berarti that is ya in progress at the same time. Ya, that is in progress, sedang berlangsung. Terus kemudian saya ngomong ke Sinta. Nah, itu berarti reported speech pada waktu yang sama. Or that is happening in the future, atau yang akan terjadi. Nah, in this case we do not need. Dalam konteks seperti ini, nah dalam form seperti ini kita tidak perlu mengubah tensesnya. Oke, paham ya? Contohnya misalnya begini, di direct speech-nya. Susan says to me. Ya. Susan berkata pada saya adalah Regina is needed in the conference room right now. Nah,
Si San ngomong bahwa Regina saat ini sedang dibutuhkan di ruang konferensi. Saat ini, right now, saat ini juga. Maka kemudian saya melaporkan kepada Regina. I said to Regina, Susan said to me, Regina, tapi ini Reginanya tidak ditunjukkan di situ ya. Regina, Susan said to me that you are needed in the conference room right now. San, saat ini kamu dibutuhkan di ruang konferensi sekarang. Nah, ini waktunya sama. Jadi tidak ada perubahan tensesnya, tetapi terjadi perubahan pronounnya. Regina menjadi you, ya kan? Oke, atau dalam bentuk yang lain. Kalau tadi kan yang saya ngomong sama Regina, kalau saya ngomong sama yang lain lagi, karena saya mencari Regina Rano, ya tidak ketemu, maka kemudian saya ngomong sama Rory. Gitu. I told to Rory, Susan told me, ya, that Regina is needed in the conference room right now. Rory, tadi Susan ngomong ke saya bahwa saat ini Regina sedang dibutuhkan di ruang rapat sekarang. Harapan saya kan nanti kan si Rory tadi ngomong sama Regina. Karena Reginanya itu orang ketiga, maka tetap kita tuliskan Regina. Oke ya, ini yang pertama, contoh pertama. Masih dalam hal yang sama, sekarang contoh yang keduanya. Direct speech-nya adalah headmaster told me. Ya. Kepala sekolah berkata pada saya. Dia berkata, I will be late for the meeting. I will be late for the meeting, saya akan terlambat nanti di rapat. Maka kemudian ya saya ngomong sama KTU misalnya. Saya ngomong sama orang lain bahwa saya berkata, I said to someone, saya berkata pada seseorang, the headmaster said to me that he will be late for the meeting. Itu. Ya. Jadi headmasternya ngomong pada saya adalah I will be late for the meeting. Saya akan terlambat datang ke rapat. Maka kemudian saya ngomong pada yang lain, the headmaster said to me that he will be late for the meeting. Oke ya. Jadi saya rubah menjadi he karena I-nya tadi adalah kepala sekolah. Saya ubah menjadi he. Oke. Paham ya? Sekarang tipe yang kedua, model yang kedua. Nah, seringkali juga we usually report what was said at different time. Ya, kita biasanya juga melaporkan sesuatu ya, yang disampaikan pada waktu yang lain. Maka jika antara ngomongnya dengan kejadiannya itu berbeda, maka we change the tense to reflect the time we are reporting. Maka kemudian kita mengubah, ya kita change tensesnya yang merefleksikan, yang menunjukkan bahwa waktunya itu berbeda dengan yang kita laporkan. We normally shift back one tense. Kita biasanya dalam keadaan begini, biasanya kita mundur satu langkah. Apa yang dimaksud dengan mundur satu langkah adalah misalnya ini kejadiannya itu present simple atau simple present tense, maka harus diubah menjadi past simple atau simple past tense. Ya. Kalau kemudian present continuous, maka berubah menjadi past continuous. Jika present perfect, maka berubah menjadi past perfect. Jika past simple atau simple past tense, maka berubah juga menjadi past perfect. Ya, ini mundur ini. Ya. Oke, contoh kalimatnya yang ini. Direct speech, I'm not happy with the result of the interview. Ya. Direct speech-nya adalah saya tidak bahagia, saya tidak senang dengan hasil interviewnya. Nah, ketika berubah, maka
Saya berkata, tadi kan bos yang ngomong ya. My boss said that he was not happy with the result of the interview. Jadi ada bos berkata pada saya bahwa dia tidak happy, tidak bahagia, tidak senang, tidak puas dengan hasil interviewnya. Jadi di sini ada perubahannya adalah pronounnya tadi I menjadi he dan tenses-nya. Tense-nya adalah am itu present simple atau saya warnai merah sama dengan yang di atas menjadi was itu past simple. Oke, ya. Contoh kedua, direct speech-nya adalah Andin said to me, we are waiting for the package. Andin berkata pada saya, katanya Andin itu adalah, we are waiting for the package. Kami sedang menunggu paketannya. Nah, mungkin dia itu baru saja belanja online, maka kami sedang menunggu paketannya, begitu ya. Nah, kita ubah menjadi reported speech-nya adalah Andin told me. Ya. Andin berkata pada saya, ini saya ngomongnya sama orang lain ini. Misalnya sama Mama Rosa atau sama Rena atau sama siapa ya, Pak polisinya atau sama Nino atau sama siapa ya. Andin told me that she and Aldebaran were waiting for the package. Nah, ini we menjadi she dan Aldebaran. Kan seharusnya ini kan they ya. Andin told me that they were waiting. Ya, kan they. Lah ini they-nya saya pecah menjadi nama she-nya Andin dan Aldebaran. Were waiting for the package. Are waiting itu present ya. Present continuous saya ubah menjadi were waiting menjadi past continuous. Oke. Yang ketiga, contoh ketiga, direct speech-nya adalah Oya said to Rena. Oya berkata pada Rena, your mom and dad has left for the office. Ya. Oya berkata pada Rena, mama dan papa kamu sudah berangkat ke kantor. Gitu. Nah, maka kemudian reported speech-nya, contohnya misalnya, kemudian Rena ngomong sama grandmanya, sama omanya. Ya. Pada omanya berkata bahwa Oya said, Oya berkata bahwa my mom and dad, ibu saya dan mama dan papa saya had left for the office. Ada dua perubahan di sini, your mom-nya menjadi my mom pronoun-nya, kemudian tenses-nya dari has left menjadi had left. Ya. Contoh ketiga itu dari present perfect has left kemudian berubah menjadi past perfect. Ya, had left. Oke. Contoh yang keempat. Direct speech-nya adalah Arya told Billy. Arya berkata pada Billy, the package arrived 2 days ago. Ya, bahwa paketannya itu sudah tiba 2 hari yang lalu. Ketika menjadi reported speech, maka kemudian Arya said that the package had arrived 2 days before. Ya, oke. Jadi arrive itu adalah past tense, simple past tense, kemudian menjadi had arrived. Ya, had arrived itu berarti past perfect tense. Jadi tadi ada contoh perubahan apanya namanya ini tensesnya, terus kemudian ini perubahan pada contohnya. Oke, perubahan pada tensesnya. Oke, ini yang perubahan tenses itu harus hafal. Berikutnya, reported speech in yes no question. Ya, kadang-kadang kita itu menyampaikan atau melaporkan sesuatu yang kejadian, ya, dalam bentuk interrogative sentence, dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang menggunakan yes no question. Karena kalimat tanya itu ada 2 jenis, yes no question sama WH question. Ya. Nah, jika kita menggunakan yang yes no question, maka
we should put the word whether or if to the reported speech. Jadi kita menambahkan kata whether atau if. Oke, contohnya kalau aturan yang lainnya tetap sama ya. Aturan yang lainnya sama, tensesnya, terus kemudian pronounnya tadi tetap sama berubah. Ini kita yang menggunakan yes no question berarti tambah whether atau if. Pertanyaan kalimat langsungnya adalah do I like watching cinema? Do I like watching cinema? Apakah kamu suka nonton bioskop? Itu kan pertanyaan langsung ya. Nah, misalnya kamu Tony bertanya sama saya, Pak Lukman, sorry. Ya, ini harusnya do you like watching cinema ini. Salah ketik ini. Do you like ini? Salah. Sorry salah ya. Do you like watching cinema? Gitu. Maka reported speech-nya adalah Boy William ask me. Ya, Boy William bertanya pada saya, if I like watching cinema. Ya ini berarti bukan Tony tadi yang tanya. Boy William bertanya sama saya, do you like watching cinema? Maka benar saya ngomong, saya laporkan pada si Wiwi ya, Bule Wiwi. Bahwa tadi Boy William itu bertanya sama saya, apakah saya suka nonton sinema? Nah, gitu. Jadi itu do you ya, bukan do I. You berubah menjadi I. Kemudian ditambahkan whether atau if. Gitu. Oke. Contoh berikutnya. Ya. Direct speech-nya adalah did you come to Lesti Bilar wedding? Nah, itu kan Andika as pada Susi. Saya mendengar. Andika bertanya pada Susi, kemudian saya mendengar. Saya menyampaikan bahwa Andika itu bertanya pada Susi. Andika as Susi, whether she, apakah she, itu whether atau if boleh ya. Tapi saya tulis whether saja. Whether she had come to Lesti Bilar wedding. Apakah Usi itu datang ke pernikahannya Lesti Bilar, gitu. Ya, jadi perubahannya adalah ya karena ini yang melaporkan saya, maka you-nya di situ berubah menjadi si. Karena you itu adalah yang dimaksud adalah Usi. Ya, oke. Yang ketiga, contoh berikutnya, Rani ask me, can you help me? Rani bertanya pada saya. Nah, kemudian dibuat reported speech-nya atau indirect-nya adalah Rani ask me if atau whether I could help her. Apakah saya bisa membantu dia? Me berubah menjadi her, ya. Can berubah menjadi could. You berubah menjadi I. Nah, oke, yang itu yang yes no question. Kemudian ini yang WH question. Oke. Kalau WH question atau pertanyaan yang menggunakan we very often report something in the form of WH question, the WH question. The rules in converting direct to reported are as the following. Aturannya adalah sebagai berikut. Aturan ketika mau mengubah direct menjadi indirect atau reported. Satu, the question word is still used in reported speech. Kata tanyanya itu masih dipakai di reported speech. Jadi what, where, when, who, why, how, dan sebagainya itu masih tetap ditulis, dipakai. The sentence structure of the direct speech that uses question structure is converted into statement structure. Jadi struktur kalimatnya yang dulunya adalah menggunakan struktur kalimat tanya itu diubah menjadi kalimat berita atau statement. Aturan yang ketiganya adalah changes, perubahan intenses follow the usual condition. Perubahan intenses itu sesuai dengan kondisi yang biasanya tadi ya. As in the form of time is indirect, sentences derived from statement. Oke. Ya, contoh kalimatnya adalah Ronald said to Aning, what are you doing? Maka kemudian
kita bisa mengatakan bahwa Ronald asked Aning what she was doing. Jadi what are you doing itu adalah struktur kalimat tanya. Kita harus mengubah menjadi struktur kalimat berita. What she was. Ya. Kalau pertanyaan itu to be-nya dulu, ya, atau kata bantunya dulu, baru subjeknya. Kalau kalimat tanya. Tapi kalau kalimat berita itu subjeknya dulu, baru to be-nya. Oke? Dan perubahannya are you. You berubah menjadi she. Ya. Karena you itu maksudnya adalah Aning, ya, maka kemudian yang mengucapkan saya, maka Aningnya adalah she. Gitu. Contoh kedua, he wanted to know how did you do this. Dia bertanya, dia pengen tahu bagaimana cara mengerjakan ini. Ya, dia misalnya Roni bertanya pada saya, bagaimana cara kamu mengerjakan ini? Gitu. Maka kemudian reported speech-nya, saya ngomong sama orang lain itu, dia pengen tahu bagaimana saya melakukan hal itu. Maka did you do menjadi I had done. Karena itu adalah struktur, kalau tadi ingat past tense berubah menjadi past perfect tense. Oke. In command. Kalau yang ini perintah, kalimat perintah. Aturannya adalah if the reported words what that are reported are commands or requests, jika reportednya itu adalah bentuk command, perintah atau request, permintaan, maka the reported verb, ya, verb in the report, kalimat kata kerja tanyanya in the form of say or tell must be changed. Yang awalnya say atau tell itu harus diganti into certain verb, harus diubah menjadi kata kerja tertentu yang mengindikasikan perintah. Misalnya order, command, ya. Membacanya command, ya, jangan komen. Kalau komen itu komentar, kalau command itu perintah. Kemudian ada prohibition. Prohibition itu artinya adalah larangan. Misalnya kata forbid. Forbid itu kata kerja bentuk kedua, bentuknya forbid. Ya. Itu aturan pertama. Yang keduanya adalah using the verb form form 1 menggunakan kata kerja bentuk 1 or to infinitive. Kata kerja bentuk 1 juga disebut to infinitive in indirect sentences, dalam kalimat tidak langsungnya atau reported speech-nya. Peraturan yang ketiga, add the word please which is used to say a more polite command. Kadang-kadang perlu untuk ditambahkan kata please untuk memperhalus atau supaya terlihat lebih, perintahnya lebih sopan. The pronoun change in the first person and the second person into the third person. Perubahan pronounnya itu dari kata kerja, subjek dalam bentuk pertama, orang pertama itu berubah menjadi orang kedua atau orang yang ketiga. Contohnya kalimat ini, he said to his young brother. Dia berkata pada adiknya cowok, study hard, itu direct sentence. Maka kemudian berubah menjadi indirectnya, he advised his young brother to study hard. Dia menasihati adiknya supaya belajar giat. Contoh berikutnya, he said to his friend, please come to my house. Dia berkata pada temannya, silahkan datang ke rumah saya. Maka kemudian itu indirect speech-nya atau reported speech-nya adalah she asked. Dia meminta pada his friend to come to his house. He said to his sister, don't go there. Atau he forbade his sister to go there. Dia melarang adik perempuannya pergi ke sana. Atau bisa juga, he said to his sister, dia ngomong pada his sister not to go there, agar jangan pergi ke sana. Jadi ada dibuat menjadi to yang awalnya bare infinitive, verb 1 murni, kata kerja bentuk 1 murni, study, come, go, itu maka kemudian berubah menjadi to study, to come, to go. Ya. Oke, demikian. Maka kemudian sekarang latihan soal. Ini latihan soalnya. Terus ini diubah menjadi kalimat tidak langsung. Itu ada kalimat langsung diubah menjadi kalimat langsung.
Number one is, he said to me, where are you going? Number two, you must not forget what I told you. Then he said, I will ask Mr. Harris about the word. Tiara told me. Number four, you said he is a teacher. Number five, we can speak Korean, they said. Nah, itu diubah menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech. Contoh nomor satu, he said to me, where are you going? Maka kemudian ya, bisa diubah menjadi he said to me, where I am going. Atau ya, oke. Yang kedua, yang B, change the following reported speech into direct one. Direct speech. Itu ada kalimat tidak langsung, silahkan diubah menjadi kalimat langsung. She asked him to help her. She advised, ada yang advised, ada yang advised ya. Saya menggunakan ilmu yang aliran yang advised. She advised Billy not to be lazy. Rani asked me whether I was going away that day. Number four, Mama said that she would go there. Number four, Desi ordered her friend to go away at once. Itu diubah menjadi kalimat langsung. Okay, that is all from me, my elaboration, my explanation about reported speech. So I close this class by saying thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.